Angin kencang bertiup tiba-tiba melintasi hutan jarang, menerbangkan helai rambut merah menyala. Emi Karmis berkibar-kibar di cahaya senja. Ia berdiri di sana, dia menatap ke bawah, wajahnya dingin tanpa riak emosi sedikit pun. Terkejut akan kemunculannya, Shirone terjatuh terduduk di tanah, mendongak dengan mata terbelalak kaget. Emi Karmis menyadari ekspresinya, senyum dingin tersungging di bibir Emi. Ia melipat tangannya, nada suaranya penuh percaya diri. Ekspresi itu, sepertinya kau masih ingat siapa aku, persis seperti dugaanku. Apa ini? Shirone masih terkejut, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tanpa menunggu dia bicara lagi, Emi mengangkat tangannya sedikit. Suara boom bergema, api ganas meledak dari telapak tangannya, membentuk kolom api yang menerangi seluruh sudut langit. Panas menyebar, membuat udara terasa menyesakkan. Kekuatan sihir yang mengamuk terus memancar, berubah menjadi bola api raksasa yang melayang di udara, siap membakar segalanya. Shirone hanya bisa menatap ngeri, tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, ekspresi wajah Emi telah berubah sepenuhnya. Matanya berkilat merah menakutkan, dan senyum jahat terlihat jelas di bibirnya. Emi mengancam dengan nada membunuh. Betul, mungkin aku harus membereskan semuanya di sini saja. Kenangan kembali datang, tendangan dan pukulan brutal menghantam Shirone tanpa ampun, membuatnya hanya bisa meringkuk di tanah yang dingin. Kedua tangan memeluk erat kepala dalam keputusasaan. Di antara gang gelap, dengan cahaya remang-remang lampu jalan, kerumunan berbadan besar mengepungnya seperti kawanan binatang buas. Saat serangan semakin brutal, Emi angkat bicara untuk menghentikan. Hei, hentikan, kau akan membunuh anak itu. Di antara kepungan para berandal, Emi Karmis duduk di sana, mengamati dengan tenang. Awalnya, dia hanya berniat menakut-nakuti anak itu, lalu mengusirnya. Namun kemudian, dia melihat Shirone meringkuk di tanah, bahu gemetar dan air mata panas mengalir di pipinya. Wajah menangis itu sungguh menarik. Dia menopang dagunya, mata birunya memancarkan secercah rasa ingin tahu yang dingin. Saat dia berpikir dalam hati, dia tiba-tiba ingin melihatnya sedikit lebih lama. Tapi sekarang, The Delivery. Shirone menatap Shirone, hatinya bergejolak hebat. Bajingan ini, bagaimana mungkin dia adalah anak yang dulu itu? Shirone mengangkat kepalanya, matanya tenang namun dalam, rambut emasnya sedikit bergoyang tertiup angin. Tentu saja aku ingat, katanya perlahan, nadanya datar tapi membuat Emi bergidik. Saat itu, kau memerintahkan para berandalan itu untuk melucuti pakaianku. Nah, bagaimana kalau kita konfirmasi ulang kejadian itu sekarang? Kenangan mengerikan tentang ekspresi takutnya sendiri di masa lalu tiba-tiba muncul, membuat Emi pucat. Dia cepat-cepat mengangkat tangannya ke depan, berteriak panik. Berhenti, kau benar-benar ingat dengan jelas, bukan begitu kan? Salah, ada kesalahpahaman yang sangat mendasar dalam ingatanmu. Apakah kau mengerti? Menanggapi reaksi keras dan kata-kata kacau Emi, Shirone hanya bisa berkata, "Hah?" dengan bingung sementara gadis itu terus menjelaskan dengan panik. Wajah Emi memerah karena malu. Sambil mengepalkan tangan, ia berseru keras, "Aku bukan wanita murahan seperti itu." Shirone yang masih kebingungan hanya bisa mengeluarkan suara, "Hah?" Rasa malu Emi semakin bertambah. Ia buru-buru menjelaskan, wajahnya merah padam. "Itu karena preman-preman itu yang mencoba melucuti pakaianmu sendiri. Aku tidak pernah memerintahkan hal seperti itu." "Ah tidak, tunggu dulu. Aku ingat pernah mendengarmu bilang ingin melihatnya. Semacam itu." "Tidak, bukan juga." Singkatnya, aku sama sekali tidak tertarik pada pria. Shirone mendongak menatap gadis yang sedang kalang kabut di depannya, tidak bisa mempercayai telinganya. "Tidak mungkin, kau menculikku hanya untuk mengatakan itu." Angin sepoi-sepoi berembus, membuat dedaunan bergesekan. Seolah baru menyadari ketidakmasukalan tindakannya, Emi berteriak dalam hati, "Tentu saja tidak, tapi kenapa aku malah berdiri di sini membela diri?" Sementara itu, Shirone diam-diam mengamatinya. Ekspresi kebingungan awal di wajahnya perlahan digantikan oleh pemikiran, apa dia hanya khawatir aku akan menyebarkan rumor tentang dirinya? Shirone berbalik, memecah keheningan dengan suara tenang. "Ini sudah cukup memalukan bagi kita berdua. Kau seharusnya hanya perlu meminta maaf, bukan? Aku mengerti ini adalah ingatan yang ingin kau lupakan. Bagaimanapun, nilaimu selalu menjadi yang terbaik di kelas menengah, dan kau juga sangat populer. Tapi apa yang telah terjadi tidak bisa diubah. Jadi, daripada mencari-cari alasan, bukankah lebih baik jika kau meminta maaf saja dan mengakhiri semuanya? Kurasa itu adalah hal yang benar untuk dilakukan." Emi tertegun, mata birunya terbuka lebar karena terkejut mendengar kata-kata anak itu. Maaf, tawaran yang tampaknya masuk akal itu justru terasa seperti seember air dingin yang disiramkan ke kebanggaan dirinya. "Tenang Amy," bisiknya pada diri sendiri, tapi pupil matanya sudah mulai bergetar hebat karena marah. Bajingan ini benar-benar pandai berbicara. Dia menggunakan kata-kata moral untuk membingungkan lawan, lalu menggunakan tipu muslihat untuk memaksakan dominasinya. Dalam benak Amy, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi papan catur raksasa. Shirone berdiri di sisi berlawanan, sosok tunggal namun penuh otoritas, memandangnya seolah dia hanyalah bidak pion. Gelombang kemarahan bergejolak di hatinya. Dia berani mengadu kecerdasan denganku, dia pasti menganggapku mudah diintimidasi. Tapi di saat seperti ini, "Maaf,"
Emi tertawa sinis, mata birunya yang dingin menyipit. Dengar, kau rendahan, apa untungnya aku minta maaf padamu? Shirone tertegun mendengar sikap sombong dan kata-kata menghina Emi. Ia tergagap bertanya, kau baru saja bilang apa? Di bawah sinar matahari keemasan yang menembus sela-sela dedaunan, Emi melipat tangan di dada, nadanya penuh perhitungan. Ah, maksudku, anggap saja aku sudah meminta maaf padamu. Memangnya ada kepercayaan di antara kita. Aku tidak punya alasan untuk percaya bahwa kau tidak akan menerima permintaan maaf itu lalu segera mengkhianatiku. Jika aku hanya sekedar meminta maaf, itu sama saja mengakui bahwa aku telah berbuat salah di masa lalu. Bukankah itu akan menempatkan diriku dalam posisi yang merugikan? Shirone mengerutkan kening, mata birunya memancarkan kekecewaan dan keteguhan. Apakah harus ada keuntungan baru bisa meminta maaf? Meminta maaf adalah kesopanan minimum terhadap orang yang telah kita sakiti. Itu bukan hal yang kau lakukan untuk mendapatkan keuntungan materi apapun. Kata-kata tulus Shirone hanya dibalas dengan tawa angkuh dari Emi. Hahaha, aku mengerti sekarang. Kau memang tidak tahu apa-apa tentang bagaimana dunia ini berjalan. Lagi-lagi serangan dengan logika dan kebenaran. Aku paham. The Delivery diam-diam menyatakan dengan tegas, aku akan membalikkan keadaan melawanmu, di sini dan sekarang juga. Jika tidak ada untungnya, tidak ada alasan bagiku untuk berusaha. Siapa sangka kau mengkhotbahkan hal-hal itu hanya untuk terlihat baik. Shirone Aryan berdiri terpaku, matanya melebar tak percaya akan perubahan mendadak gadis itu. Ia tergagap dalam benaknya, apa-apaan ini? Sepertinya kepribadiannya sebagai siswa teladan sehari-hari hanya sandiwara, sifat jahatnya sama sekali belum hilang. Sepertinya meskipun aku mengabaikannya, dia juga akan sulit bertahan di Akademi Sihir ini. Melihat ekspresi bingung Shirone, Emi semakin senang. Ia mengangkat tangan menutupi mulutnya dengan anggun, seolah menikmati rasa kemenangan. Oho, aku bisa merasakan bau kemenangan. Atau, biarkan aku mengatakan satu hal lagi. Tahukah kau apa hal yang paling menakutkan di akademi ini? Shirone hanya bisa menatapnya kosong, pikirannya hampa. Emi sedikit memiringkan kepalanya, rambut merah menyala sedikit bergoyang, tatapannya menjadi tajam, suaranya merendah penuh misteri dan ancaman. Itu adalah para senior. Delivery mengeluarkan peringatan, jika kau menjadi target senior tertentu, tidak hanya semua siswa tingkat atas akan menjadi musuhmu, tetapi bahkan teman sekelasmu pun akan berpaling. Dan, jika kebenaran bahwa kau adalah rakyat jelata terungkap, jalur pengusiranmu sudah sangat jelas. Wajah Shirone memucat karena syok, ia tergagap bertanya balik, apakah Anda takut saya akan menyebarkan rumor sampai-sampai Anda berniat mengeluarkan saya? Emi terkikik pelan, menutupi senyum puasnya dengan tangan. Oh, tentu saja tidak segera, saya hanya mengatakan akan menunggu dan melihat, untuk memastikan seberapa dapat dipercayainya Anda. Apa maksud Anda? Shirone bertanya dengan bingung. Dengan senyum licik, Emi memerintah, mulai sekarang, setiap hari bawakan saya kopi. Saya akan melihat seberapa dapat diandalkannya Anda saat Anda mengerjakan tugas kecil untuk saya. Shirone berteriak marah. Apa? Mengapa saya harus melakukan itu? Emi mendekat, nadanya penuh kasihan palsu. Menurut apa yang saya dengar, Anda masuk sekolah berkat jalur penerimaan khusus. Bagi seorang rakyat jelata untuk sampai di sini, pasti sangat sulit. Pasti akan sangat menyakitkan jika dikeluarkan, bukan? Kata-katanya seperti pukulan fatal yang menghantam, membuat Shirone gemetar, sepenuhnya hancur. Dalam permainan kekuasaan ini, ia telah sepenuhnya dikalahkan. Shirone akhirnya menyerah, suaranya terdengar enggan namun tegas. Baiklah, jika saya bisa membangun kembali kepercayaan dengan tugas-tugas remeh itu, saya akan melakukannya. Mendengar itu, Emi tersenyum penuh kemenangan dari balik kerudung hitamnya. Pilihan yang bagus, dan bersikaplah baik, karena bagaimanapun juga, masa depanmu bergantung padanya. Tiba-tiba, senyumnya memudar, matanya berkilat tajam penuh ancaman, suaranya menjadi sedingin es. Oh, dan jika kau berani memanggil guru, aku akan memastikan kita berdua mati bersama. Setelah mengatakan itu, sosok Emi menghilang dalam sekejap mata, meninggalkan Shirone terpaku sendirian di tengah hutan yang sunyi. Pria itu perlahan berlutut, tas kulitnya jatuh di sampingnya. Dia berpikir, benar, ini masih lebih baik daripada dikeluarkan dari sekolah. Keterampilan skemanya masih menakutkan seperti biasa, meskipun aku masih merasa tidak adil harus patuh pada setiap perkataannya. Shirone mengangkat tangan menutupi wajahnya dengan lelah, perasaan tidak berdaya menyelimutinya. Segalanya baru saja dimulai, namun sudah sesulit ini.
Keesokan harinya, halaman Akademi Sihir Alpias bermandikan sinar matahari yang cerah. Di bawah pohon-pohon sakura yang kelopaknya berguguran, para siswa berseragam rapi tergesa-gesa berjalan menuju perpustakaan pertama, sebuah bangunan berarsitektur kubah yang megah. Di tengah hiruk-pikuk itu, bisikan tiba-tiba terdengar saat beberapa siswi mengenali sosok yang familiar. "Hei, lihat itu!" bisik seorang gadis sambil menyikut temannya. Tatapan penasaran dan terkejut tertuju pada Shirone. "Apa? Bukankah itu siswa baru? Ya ampun!" Mengabaikan bisikan di sekelilingnya, Shirone tetap tersenyum cerah. Ia melangkah penuh percaya diri melewati kerumunan, segelas kopi hangat di tangannya. Ia langsung menghampiri Amy dan Cheryl yang sedang berdiri di depan pintu perpustakaan. Shirone tersenyum, menyodorkan kopi di hadapan Amy. "Senior Amy, ini kopi Anda." Saat itu, seolah waktu berhenti. Cheryl yang berdiri di sampingnya tidak bisa mempercayai matanya. Ia tergagap, kedua tangan membungkam mulutnya dalam keterkejutan yang luar biasa. "Tidak mungkin, Amy, bagaimana ini bisa terjadi?" Berlawanan sepenuhnya dengan ekspresi kebingungan sahabatnya, Amy hanya melipat tangan, menyeringai penuh kepuasan. Deli melirik gelas air lalu berkata dengan tenang, "Oh, kau menumpahkan banyak sekali ya." Setelah itu, ia berbalik dan pergi bersama seorang teman, meninggalkan Shirone terpaku di tempat. Cheryl terkejut buru-buru bertanya, "Hah, kau meninggalkannya begitu saja?" Amy tetap tidak menoleh, hanya menjawab dengan santai seolah tidak terjadi apa-apa. "Kita harus cepat pergi ke kelas, tidak ada waktu." Shirone berdiri sendirian di aula, pipinya merah padam karena malu dan bingung. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Bisikan dari kerumunan di sekitarnya mulai terdengar, semakin membuatnya merasa dipermalukan. Ya ampun, dia pasti baru saja menyatakan perasaannya pada Amy, tapi dia meninggalkannya begitu saja tanpa berkata apa-apa. Kasihan sekali. Setelah menjauh dari kerumunan, Cheryl bertanya dengan penasaran, "Apa kau tidak berpikir murid baru itu tertarik padamu?" Amy meneguk sedikit air dari gelas yang baru saja diberikan Shirone, ekspresinya tetap dingin. "Bukan begitu, aku hanya sedang mendidik juniorku saja." Namun, bertolak belakang dengan ketenangan luarnya, di dalam pikiran Amy adalah badai kegembiraan yang ekstrim. Ia tersenyum geli dalam hati. Keh, benar-benar seru. Bagaimana rasanya, rasa penghinaan yang telah kuberikan padamu, aku, Amy yang agung?" Wajahnya berseri-seri penuh kegembiraan saat menikmati manisnya air di gelas itu, yang juga merupakan manisnya rasa malu yang baru saja ia taburkan. Dengan ekspresi penuh kemenangan, menyatakan, "Dengan ini, kamu telah direduksi menjadi seorang junior biasa yang bertepuk sebelah tangan padaku. Mulai sekarang, apapun yang kamu katakan, tidak akan ada yang percaya. Adakah balas dendam yang lebih manis dari ini?" Dalam imajinasi Amy, seorang siswa dengan tergesa-gesa berlari menyebarkan, "Amy Karmis adalah orang yang bejat dan rusak." Bisikan mulai beredar, "Oh, pasti dia ingin membalas dendam karena ditolak." Meninggalkan kekacauan di belakang, Amy berjalan riang, bersenandung pelang sebuah melodi. "Cheryl, kamu terlihat sangat bahagia ya?" Amy tidak menjawab, hanya berpikir dalam hati dengan sukacita yang luar biasa. Seolah-olah semua kekhawatiran selama 5 tahun terakhir telah hilang. Perasaan ini sungguh yang terbaik. Sementara itu, Shirone berdiri membeku di telah aula, menjadi pusat perhatian tawa geli dan tatapan mengejek. Dia menundukkan wajahnya, rasa panas membara di ubun-ubunnya karena marah dan malu. "Ini jelas-jelas bullying, apa-apaan yang sudah kulakukan padanya?" Dia bertanya pada dirinya sendiri dengan pahit. Tinju Shirone mengepal erat di sisi tubuhnya. Dia menggertakkan giginya, berusaha menahan amarahnya. "Jika terus tenggelam dalam pikiran negatif ini, satu-satunya yang rugi adalah diriku sendiri." Dia menyadari bahwa tidak ada kepercayaan di sini. Tepat pada saat itu, ekspresi suram Shirone menghilang, digantikan oleh tekad yang kuat. Mata birunya memancarkan cahaya yang teguh. Dia berkata pada dirinya sendiri, "Pengalaman dan perasaanku tentang sesuatu bergantung pada bagaimana aku memikirkannya. Bagaimanapun juga harus dilakukan. Jadi, lakukanlah dengan sempurna." Dan sejak saat itu, 10 hari kemudian, pada hari lain, di bawah sinar matahari yang terik, halaman Akademi Sihir Alpias tiba-tiba menjadi sangat ramai. Sekelompok besar siswa, terutama siswi, berkumpul, mata mereka berbinar penuh kegembiraan. "Dia datang! Hari ini dia datang lagi!" seru seorang gadis, suaranya penuh antusias. Di tengah kerumunan yang bergumam, Shirone Aryan berjalan perlahan, rambut pirangnya yang keemasan bersinar. Bisikan kekaguman terdengar di sekelilingnya. Pria romantis murni dari Akademi Sihir. 10 hari berturut-turut, dia menyatakan cinta selama 10 hari
Matahari tanpa absen satu kali pun. Shirone mengabaikan semua tatapan, melintasi halaman sekolah yang luas, dan langsung menuju ke teras bangunan utama. Di sana, di puncak tangga batu, Emi Karmis sedang menunggu dengan tangan bersekap. Rambut merah menyalanya mencolok, senyum penuh kepuasan dan sedikit angkuh tersungging di bibirnya. Melihat ke bawah pada kerumunan penonton yang semakin membesar, Emi dengan tenang berbicara. Nada suaranya menunjukkan kesenangan. "Oh, sepertinya jumlah penonton sudah bertambah ya?" Emi berpikir, dengan banyaknya orang di sini sepertinya semua orang sudah tahu. Mungkin aku harus perlahan mengakhiri ini kan? Tiba-tiba, Cheryl mendekat, suaranya penuh godaan. "Emi, kapan kau akan menerima Shirone?" Pertanyaan mendadak itu membuat Emi kehilangan ketenangannya. Wajahnya memerah karena malu. "Apa? Apa yang kau katakan, Cheryl? Mengapa aku harus menerimanya? Kau lupa siapa aku?" Cheryl menopang dagunya, ekspresinya penuh arti. "Tapi, rumor sudah menyebar kemana-mana. Sejujurnya, kau tidak pernah melirik pria lain sekalipun, tapi selalu menerima kopi Shirone. Semua orang sudah siap dan sedang menanti kelahiran pasangan legendaris itu." Kata-kata Cheryl bagaikan kejutan keras bagi Emi. Matanya terbelalak kaget. Seluruh dunia di sekelilingnya terasa berputar. Apa-apa ini? Tepat saat pikirannya berputar dalam kepanikan, sebuah suara yang dalam, stabil, dan familiar terdengar, memotong alur pikirannya. "Senior." Tatapan Emi tanpa sadar menunduk. Di depannya, Shirone berdiri, kedua tangannya dengan hormat menyodorkan secangkir kopi yang masih mengepul panas. "Ini kopi untuk Anda." Di bawah sinar matahari di halaman sekolah, Shirone Aryan tersenyum cerah, kedua tangannya dengan hati-hati menyodorkan secangkir kopi hangat. Pemandangan tiba-tiba menjadi sangat ramai. Di tangga luas akademi, kerumunan siswa sudah berkumpul entah sejak kapan. Mereka berteriak keras, sorakan bergema di seluruh ruangan. "Setuju! Setuju!" Di tengah pusat perhatian yang tidak diinginkan itu, Emi dan Cheryl berdiri membeku menghadapi drama publik Shirone. Terlepas dari kekacauan itu, Shirone tetap tenang, tersenyum dan berkata, "Kali ini aku tidak menumpahkan setetes pun kan?" Meskipun demikian, di dalam hatinya ia berteriak karena tidak sabar, hanya berharap Emi segera menerima benda merepotkan ini, agar ia bisa pergi ke perpustakaan. Sebuah desisan pelan keluar dari sela gigi Emi, seluruh wajahnya memerah seperti api, rasa malu dan marah membuatnya gemetar hebat, kemarahan meluap di matanya, ia menggertakkan gigi, merasa sangat terhina di depan banyak orang, sebuah tetes keringat dingin menetes di pipinya yang panas, dalam benaknya hanya ada satu pikiran yang meraung, "Kau mengolok-olokku ya?"